Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dulu Punggur Hanintias akan mempresentasikan tentang ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. ADHD pertama kali ditemukan pada 1902 oleh seorang dokter di Inggris, Profesor George F. Steele. Penyebab dari ADHD hingga saat ini belum diketahui dengan pasti, akan tetapi kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Gejala utama ADHD adalah sulit memusatkan perhatian serta berperilaku impulsif dan hiperaktif. Penderita ADHD umumnya tidak bisa diam dan selalu ingin bergerak. 3 tipe dari hiperaktif. Yang pertama, tipe hiperaktif impulsif, ditandai dengan melakukan sesuatu yang sulit untuk dikendalikan seperti lari ke sana kemari. Yang kedua, tipe hiperaktif inattensi, tidak mampu memusatkan perhatian secara utuh dan tidak mampu mempertahankan konsentrasi. Yang ketiga, tipe hiperaktif kombinasi, perhatiannya mudah terpecah sehingga membuat anak sering berubah pendirian. Menurut DSM-5, ada kriteria diagnosis ADHD. Yang pertama, aura inattensi atau hiperaktivitas impulsif yang persisten dan mengganggu fungsi atau perkembangan dengan 6 atau lebih gejala menetap serta sedikitnya 6 bulan hingga menyebabkan gangguan perkembangan dan memiliki efek negatif langsung terhadap aktivitas sosial dan akademik. Yang kedua, beberapa gejala inattensi dan hiperaktivitas impulsif ada sebelum usia 12 tahun. Yang ketiga, beberapa gejala inattensi atau hiperaktif impulsivitas ditemukan pada setidaknya 2 setting seperti rumah, sekolah, pekerjaan, dengan teman, keluarga, atau aktivitas lain. Yang keempat, terdapat bukti yang nyata bahwa gejala mengganggu dan menurunkan kualitas kehidupan sosial, akademik, ataupun pekerjaan. Yang kelima, gejala tidak timbul selama episode skizofrenia. Kemudian, gejala terkait inattensi ada antara lain 1. Sering gagal memperhatikan detail atau sering membuat kecerobohan di kegiatan sekolah, pekerjaan, atau aktivitas lain. Yang kedua, sering kesulitan memusatkan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain. Yang ketiga, sering terlihat tidak mendengarkan ketika diajak bicara. Yang keempat, sering tidak mengikuti instruksi dan menyelesaikan tugas sekolah, rumah, atau pekerjaan. Yang kelima, sering kesulitan mengorganisir tugas dan aktivitas. Yang keenam, sering menghindari, tidak menyukai, atau malas melakukan pekerjaan yang membutuhkan usaha mental, misalnya menyusun laporan atau esai. Yang ketujuh, sering kehilangan benda-benda yang penting untuk tugas atau aktivitas. Yang kedelapan, sering mudah terdistraksi oleh stimulus eksternal. Yang kesembilan, sering lupa pada aktivitas harian. Kemudian, gejala terkait hiperaktivitas impulsivitas yaitu menggeliat saat duduk atau bermain-main dengan kaki atau tangan seperti mengetuk-ngetuk jemari dan terus bergerak. Sering meninggalkan tempat duduk pada kondisi di mana anak diharapkan tetap duduk diam, misalnya saat belajar di sekolah. Sering berlalu atau memanjat pada situasi yang tidak tepat. Kemudian sering tidak mampu untuk bermain atau beraktivitas yang membutuhkan ketenangan. Kemudian sering terlihat seperti dikendalikan oleh mesin atau seperti tidak mudah merasa lelah. Kemudian banyak bicara, menjawab sebelum pertanyaan selesai, sulit menunggu giliran, dan menyela atau mengganggu percakapan dan aktivitas orang lain. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.